Jadi kalau kita cermati sejak 2020, paling tidak bulan bulan 3 itu sudah mulai muncul isu-isu berkaitan dengan pandemi COVID-19 sebagai tanda akhir zaman. Itu bukan hanya di kalangan Kristen, tapi juga di kalangan Muslim, Buddha, Hindu, bahkan di India itu juga cukup ramai isu tentang itu. Nah ini sampai ada satu media sosial yang mengatakan, semua agama mengatakan pandemi Corona atau pandemi COVID itu sebagai tanda akhir zaman. Ya, karena ada banyak kesedihan berkaitan dengan penutupan ruang-ruang ibadah sebetulnya. Dalam arti ruang ibadah seperti kalau di dalam berita ini, Ka'bah itu yang ketika ditutup mengalami kesedihan pada umat Muslim. Di Kristen juga sebetulnya sama, sehingga ada kaitan pemikiran bahwa itu adalah pertanda akhir zaman. Nah, belum lama Agustus yang lalu, akhir Agustus juga kita mendengar berita dari Densus 88 yang menyebutkan bahwa teroris mengaitkan isu-isu mutakhir khususnya pandemi COVID-19 sebagai tanda akhir zaman. Jadi ini sebagai motivasi mereka dalam rangka aksi-aksi terornya. Itu menurut penemuan Densus 88, paling tidak beritanya seperti itu. Karena kita dari perspektif iman mau menyoroti hal-hal masa depan. Ini biasa disebut sebagai eskatologi itu, eskatologi, hal-hal akhir, eskata. Bagi kita secara imani, Alkitab itu menjadi dasarnya. Nah, persoalannya adalah bagaimana menafsirkan Alkitabnya. Itu khas sekali dalam kehidupan agama kan seperti itu, agama-agama kitab khususnya yang berdasarkan kitab-kitab. Persoalan penafsiran itu sangat krusial. Kita berusaha untuk tetap memakai patokan eksegesis itu. Artinya bahwa teks yang disampaikan, teks keagamaan, teks suci atau kitab suci itu mau menyapa kita, bukan kita yang memasukkan pesan-pesan dengan menggunakan teks suci itu. Karena kalau seperti itu namanya eisegesis, dan dengan perkataan yang lebih modern itu disebutnya abuse sebetulnya, tindakan-tindakan yang abuse terhadap teks-teks suci itu sendiri. Jadi kita mau melakukan secara eksegesis, itu yang menjadi prinsip. Secara teologis, keselamatan Allah itu sudah dinyatakan di dalam Tuhan Yesus dan akan diwujudkan secara penuh dalam kedatangan Kristus kembali. Ini satu bagian yang saya kira tak terlepaskan dari pengakuan iman kita. Bagaimana karya Allah di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus itu sungguh-sungguh dalam rangka karya keselamatan. Dan karena di dalam pengakuan iman kita juga menghayati tentang kedatangan Kristus kembali, maka karya keselamatan Allah itu kita hayati sebagai hal yang penuh dalam peristiwa kedatangan Kristus kembali. Karena itu kedatangan Kristus kembali menandakan sejarah kehidupan dunia mencapai puncaknya. Karena dia katakan keselamatan itu menjadi penuh, sejarah kehidupan dunia mencapai puncaknya. Zaman sampai kepada kesudahannya, berganti zaman yang baru. Itu penghayatan kita.